Baik Bapak Ibu Guru termasuk ASN dimanapun berada, ini informasi terkait dengan mekanisme single salary ASN di tahun 2026 ya. Jika ini nanti akan diterapkan mulai Januari 2026, kira-kira seperti apa mekanismenya, berapa besaran gaji yang akan Bapak Ibu dapatkan ya setelah nanti mekanisme ini benar-benar akan diterapkan. Karena kalau selama ini mungkin Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain itu menerima gaji itu ada embel-embel di belakangnya, yaitu ada tunjangan guru lah, kemudian ada tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kali ini kalau menurut mekanisme single salary tentunya akan berbeda. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa maupun pegangan guru maupun modul-modul PPG ataupun kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan pemasukan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi penjelasan pertama dulu, gambaran umumnya itu adalah single salary itu adalah gaji tunggal, konsep penyederhanaan penghasilan ASN dalam hal ini adalah PNS dan P3K menjadi satu paket penghasilan utama. Jadi tidak ada lagi terfragmentasi dalam banyak pos ya. Misalnya ada gaji pokok terus plus berbagai tunjangan yang terpisah. Namun penting pejabat Kemenpan RB itu menekankan bahwa konsep yang dibahas ini bukan sekedar menggabungkan gaji dan tunjangan, tapi melainkan pendekatan total reward ya, di mana penghargaan atau penghargaan komprehensif yang mencangkup aspek finansial dan non finansial. Jadi sistem kerja karir, kemudian lingkungan kerja, apresiasi kinerja itu sangat dihargai ya. Nah, di sisi lain gagasan single salary ini juga didorong dengan argumen agar komponen tunjangan ikut menjadi basis perhitungan pensiun. Karena selama ini pensiun itu terutama dihitung dari hanya cuma gaji pokok saja, sehingga banyak juga pada akhirnya pensiun-pensiun saat ini itu bisa dikatakan tercekik ya, dengan kondisi pensiun yang gajinya tidak terlalu besar, kemudian setiap tahun kenaikan harga pangan juga meningkat. Jadi ini berbasis grading jabatan dan ditargetkan implementasinya itu bertahap mulai tahun 2026. Jadi nanti sekaligus di video ini saya mau mencoba untuk hitung-hitungan ya, simulasi. Ini hanya cuma simulasi Bapak Ibu guru, semuanya tergantung dari berapa besar gaji pokok Bapak Ibu guru dan tunjangan yang selama ini Bapak Ibu guru dapatkan. Nah, jadi sistem gajinya itu ASN saat ini itu kan bisa dikatakan kompleks ya. Jadi bukan hanya gaji per bulan saja, tapi ada tunjangan-tunjangan yang lain yang pada akhirnya membuat sistem birokrasi itu menjadi lebih rumit. Kemudian banyak tunjangan yang terpisah tadi dan kurang transparan dan tidak seragam gitu. Artinya tidak seragam itu seperti apa? Bisa saja bahwa guru yang kinerjanya bagus itu sama dengan guru yang kinerjanya biasa-biasa aja. Nah, itu yang pada akhirnya bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara para guru gitu. Nah, single salary ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi. Jadi di single salary itu Bapak Ibu guru atau gaji tunggal, Bapak Ibu guru itu hanya cuma menerima satu komponen gaji, nanti dihitung sekaligus dengan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru kinerjanya bagus, maka hasil ataupun bayaran yang Bapak Ibu guru dapatkan itu tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang hanya cuma biasa-biasa saja. Nah, berikutnya itu adalah apa yang berubah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari sumber media ya menyatakan bahwa Kemenpan RB itu belum menyampaikan kepastian waktu penerapan. Ia hanya menjelaskan konsepnya ya. Jadi kemudian diperkuat dengan Kepala BKN mendorong penerapan dan menyebut target implementasi ya. Jadi narasi di target itu ya tahun depan, tahun 2026 beredar. Namun tetap berada pada fase koordinasi lintas kementerian dan penyelarasan regulasi. Nah, terdapat pilot atau uji coba di 15 instansi ya yang ditetapkan sejak sebenarnya 2023 untuk analisis dampak fiskal, kemudian migrasi sistem dan implikasi pensiun. Nah, kesimpulan single salary itu masih berupa agenda reformasi yang sedang dimatangkan dengan sinyal kuat mengarah di tahun 2026 sebagai fase penting
tetapi rincian angka nasional dan target efektif itu sebenarnya belum final. Nah, kalau kita lihat bahwa gaji tunggal dan gaji dan tunjangan itu akan dilebur ya, yang akan berubah. Kemudian pendekatan itu merupakan pendekatan total reward. Jadi sekali lagi bahwa guru yang kinerjanya bagus dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Kemudian penghasilannya itu akan lebih stabil. Nah, tapi Bapak Ibu guru, kalau misalnya bulan ini Bapak Ibu guru itu kinerjanya bagus, kemudian di bulan depan kinerjanya kurang bagus, maka tentunya pembayarannya akan berbeda. Nah, basis pensiun itu juga akan berpotensi meningkat gitu ya, karena didasarkan pada gaji tunggal tadi itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru mendapatkan gaji tunggal puluhan juta, ya ketika pensiun nanti juga tidak akan berubah seperti itu. Sehingga ketika nanti terjadi kenaikan inflasi seperti kenaikan harga barang dan pangan, itu Bapak Ibu guru tidak terlalu kaget gitu ya. Nah, status implementasinya itu kan uji coba ya di 15 instansi tadi sejak 2023 dan harmonisasi regulasi itu di 2024 hingga 2025 ya. Dan akan dilanjutkan pilot di awal tahun 2026. Nah, implementasi nasional berharap di 2026 hingga 2027. Nah, ini simulasi gaji single salary ya. Ini saya simulasikan saja Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mencantumkan ya simulasi nominal bulanan berdasarkan grading jabatan ya, yaitu JPT dan JA ataupun CV. Pola yang perlu dipahami itu adalah biasanya kalau grading jabatan, job grading, lebih menekankan bobot jabatan atau tanggung jawab daripada sekedar pangkat ataupun golongan. Jadi angka-angka seperti JPT 1 itu sekitar 39,3 juta hingga JF ataupun JA itu 3,1 juta ya, yang beredar di berbagai artikel. Nah, ini adalah simulasi atau perkiraan, bukan payung resmi yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau perpres baru. Nah, banyak publikasi media menegaskan bahwa sifat atau perkiraan dan menunggu kajian fiskal dari APBN serta pembahasan kebijakan. Nah, catatan pentingnya adalah karena regulasi finalnya itu belum terbit, maka tabel tersebut itu sebaiknya diperlakukan sebagai alat untuk memahami struktur rentang penghasilan berbasis grading, kemudian bukan rujukan untuk menghitung take home pay ya secara pasti seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa sebenarnya apakah TPG Bapak Ibu guru itu akan hilang secara otomatis gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau TPG itu dijamin di Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen ya, di mana hak guru yang bersertifikasi itu tidak akan dihapus dan berpotensi lebur dalam paket satu kali gaji yang dalam disebut dengan single salary ini. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir kalau nanti TPG-nya itu akan hilang gitu. Jadi hak Bapak Ibu guru itu tetap ada ya. Kemudian yang lebih mungkin itu TPG tidak lagi tampil sebagai pos terpisah, tetapi terintegrasi ke paket gaji. Jadi Bapak Ibu guru tidak lagi akan khawatir bahwa kenapa TPG triwulan saya belum cair, seperti itu ya, seperti yang terjadi di tahun 2025 ini. Nah, dampak praktis untuk guru yang perlu diantisipasi ya, administrasi lebih sederhana ya tentunya ya. Kemudian cash flow itu bisa berubah, misalnya menjadi lebih flat per bulan. Konsekuensi pajak dan pensiun itu dapat berubah karena komponen penghasilan yang sebelumnya tunjangan menjadi bagian dari penghasilan terpadu. Ini salah satu argumen yang dikaitkan dengan perbaikan basis pensiunan, seperti itu. Nah, kemudian mengenai jadwal ya, ini bagi Bapak Ibu guru tentunya bertanya-tanya kira-kira kapan ini akan diimplementasikan ya. Nah, kalau jadwalnya itu tentunya akan mulai dilakukan itu mulai di 2024 itu sudah ya, tapi belum semua instansi gitu ya. Nah, 2026 itu adalah targetnya mulai, tapi pilot juga ya, artinya mungkin juga belum semuanya gitu. Tetapi kembali ditekankan bahwa jadwal resmi nasional itu seperti tanggal efektif, kemudian cakupan instansi dan formula final itu tetap menunggu produksi produk ini ya, regulasi pemerintah dan keputusan fiskal. Jadi secara kesimpulan bahwa single salary itu penghasilan ASN itu disederhanakan menjadi satu paket berbasis grading jabatan ya. Tetapi Kemenpan RB menekankan pendekatan total reward.
Kemudian tabel gaji yang beredar itu merupakan simulasi ya, belum menjadi standar resmi nasional. Kemudian TPG guru itu secara hak tidak otomatis silang karena dijamin oleh Undang-Undang Guru dan Dosen ya nomor 14 itu tahun 2005. Karena itu kecuali undang-undang itu sudah tidak berlaku, tapi kalau masih berlaku ya Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir akan hilang tunjangan gurunya. Hanya saja ini menjadi satu dengan gaji Bapak Ibu guru. Kemudian implementasinya sudah ada ya, uji coba 15 instansi sejak 2023. Kemudian 2026 itu sering disebut sebagai fase penting, namun kepastian waktu nasional itu masih berkembang seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru maupun ASN dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.